Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam. Tentang syahadat sudah disebutkan berdasarkan hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah kita bahas. Kemudian masuk ke rukun Islam yang kedua, yakni wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Di sini menggunakan bahasa iqamus shalah dari kata qoma, artinya mendirikan. Jadi ketika kita dianjurkan untuk salat, itu tidak menggunakan bahasa sallu atau menggunakan bahasa wa yusalluna, tidak. Tapi iqamus shalah. Artinya apa? Bahwa kita dianjurkan mendirikan salat. Ketika disebutkan mendirikan salat, berarti syarat dan rukunnya terpenuhi. Adab-adabnya terpenuhi. Kehusuannya terpenuhi. Keikhlasannya terpenuhi. Itu masuk dalam wa iqamus shalah. Kemudian juga terdiri dari as-shalah. Makna kata as-shalah dalam bahasa Arab bisa ad-dzikru, bisa ad-du'a. Tapi ini secara bahasa. Ada pengertian as-shalah itu secara istilahan. Dan yang diambil memang istilah. Karena kalau kita hanya mendefinisikan sholat secara bahasa, yakni ad-du'a dan ad-dzikru, maka ada kerancuan dalam pengertiannya. Nanti orang mengatakan, kamu sudah sholat. Dia cuma diam sebentar, kemudian berdoa, memohon kepada Allah, kemudian dia mengatakan, saya sudah sholat. Itu secara istilah iya, tapi secara bahasa iya, tapi secara istilah bukan. Karena yang disebut dengan sholat dalam istilah itu perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan niat tertentu dan syarat dan rukunnya juga tertentu. Itu yang disebut dengan sholat. Jadi ketika disebutkan wa iqamus shalah, mendirikan sholat, berarti orang itu harus pertama, apa syarat-syarat sholat? Suci dari hadas, baik kecil maupun besar, dan juga suci dari najis. Menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu sholat. Itu diantara syarat sahnya sholat. Ada juga rukunnya. Rukunnya ya niat, takbiratul ihram. Itu sampai kepada salam terakhir itu semua penuh dengan rukun-rukun sholat. Itu semua ketika disebutkan wa iqamus shalah harus terpenuhi. Nah, setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, ada juga adab-adabnya. Apa adab sholat? Ya, diantaranya adalah ketika kita dianjurkan menutup aurat itu sebagai syarat, maka ketika kita menutupnya dengan pakaian yang bagus, itu bagian dari adab sholat. Ketika kita sholat menghadap ke tempat sujud, sholat dengan tenang, bacaannya tenang, gerakannya tenang, itu bagian dari adab sholat. Tata krama ketika kita sholat. Setelah adabnya terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ada yang terpenting, yaitu khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini yang berat, karena nggak semua orang bisa sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena tugas setan itu menggoda manusia ketika sedang sholat. Hanya kalau kita lupa sesuatu, itu dianjurkan untuk sholat sunnah, untuk mencari barang itu. Tapi dengan niat, ya tetap niatnya sholat. Cuman nanti biasanya oleh setan akan digoda sholat kita, sehingga
yang sebelumnya kita lupa, kita menjadi ingat. Nah, ada beberapa trik atau tip cara agar sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah mendengarkan adzan dengan khusyuk. Jadi ketika adzan itu kitabnya terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi, maka ada yang terpenting, yaitu khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini yang berat, karena nggak semua orang bisa sholat dengan khusyuk. Kenapa? Karena tugas setan itu menggoda manusia ketika sedang sholat. Hanya kalau kita lupa sesuatu, itu dianjurkan untuk sholat sunnah, untuk mencari barang itu. Tapi dengan niat, ya tetap niatnya sholat. Cuman nanti biasanya oleh setan akan digoda sholat kita, sehingga yang sebelumnya kita lupa, kita menjadi ingat. Nah, ada beberapa trik atau tip cara agar sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah mendengarkan adzan dengan khusyuk. Jadi ketika adzan itu kita sudah mulai, oh ini sudah masuk waktu sholat. Ketika mendengar adzan kita sudah harus fokus menjawab Allahu Akbar, kita jawab. Setelah itu kemudian kita setelah selesai sampai berdoa. Kemudian yang kedua, agar kita mudah khusyuk ketika sholat, setelah selesai wudhu, kita tidak berbicara. Jadi setelah selesai wudhu, langsung kita fokus. Kita sudah mulai memfokuskan hati. Kita sudah mulai mengatur batin kita. Jangan nonton TV dulu, jangan lihat HP dulu. Jadi setelah wudhu itu kita langsung fokus kepada sholat. Jangan bicara. Kemudian, agar sholat khusyuk juga, kita istimewakan sholat ini. Bahwa ketika kita mau sholat, kita persiapkan diri ini. Bahwa sholat ini adalah ibadah yang istimewa. Ya, bertemu dengan Allah kan sesuatu yang istimewa. Kita istimewakan. Memang, misalnya, kita boleh tidak memakai kopiah ketika sholat. Sah sholatnya. Tapi ketika kita kemudian pakai kopiah, memantaskan diri, mengistimewakan diri ketika mau sholat, itu bagian dari cara kita agar ketika sedang sholat kita khusyuk. Jadi, jadikan sholat itu sebagai ibadah yang istimewa. Tempatnya harus bersih. Kalau perlu pakai parfum, pakai parfum. Jadi, jadikan sholat itu sebagai ibadah yang istimewa. Tempatnya harus bersih. Kalau perlu pakai parfum, pakai parfum. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah. Ketika kita sudah mengistimewakan ritual sholat, maka insya Allah hati ini akan mudah untuk diajak khusyuk. Kemudian cara yang lain, cara selanjutnya adalah ketika kita sholat, fokus pada gerakan dan bacaan sholat. Jadi apa yang kita baca, kita fokus. Baca basmalah misalnya, ya fokus pada bacaannya. Jangan sampai kita bacaan basmalah, pikiran kemana-mana. Atau kita membaca Fatihah, pikiran ke tempat yang lain misalnya. Tidak boleh. Ini kalau kita mau khusyuk. Kemudian cara selanjutnya adalah memahami bacaan-bacaan sholat. Tentunya karena bacaan sholat bahasa Arab, maka kita harus bisa bahasa Arab. Paling tidak kita mengerti arti dari bacaan sholat. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa arti Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kita camkan dalam diri kita. Walaupun tidak menjadi otomatis nanti orang yang bisa bahasa Arab, yang mengerti bacaan sholat, kemudian otomatis khusyuk. Tidak. Belum tentu. Nah, kemudian cara yang lain adalah ketika kita sedang sholat,
kita bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka sebenarnya Allah itu melihat kita. Nah, ketika kita sedang sholat, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, mulai dari gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, kondisi hati kita, semua diperhatikan oleh Allah. Dan kita merasakan hal itu, maka insya Allah sholat kita termasuk sholat yang khusyuk. Kemudian cara berikutnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata khusyuk itu karunia dari Allah. Maka orang yang mau sholatnya khusyuk, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala ta'atik, tabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya fokus pada gerakan dan bacaan sholat. Jadi apa yang kita baca, kita fokus. Baca basmalah misalnya, ya fokus pada bacaannya. Jangan sampai kita bacaan basmalah, pikiran kemana-mana. Atau kita membaca Fatihah, pikiran ke tempat yang lain misalnya. Tidak boleh. Ini kalau kita mau khusyuk. Kemudian cara selanjutnya adalah memahami bacaan-bacaan sholat. Tentunya karena bacaan sholat bahasa Arab, maka kita harus bisa bahasa Arab. Paling tidak kita mengerti arti dari bacaan sholat. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apa arti Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kita camkan dalam diri kita. Walaupun tidak menjadi otomatis nanti. Orang yang bisa bahasa Arab, yang mengerti bacaan sholat, kemudian otomatis khusyuk. Tidak. Belum tentu. Nah, kemudian cara yang lain adalah, ketika kita sedang sholat, kita bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka sebenarnya Allah itu melihat kita. Nah, ketika kita sedang sholat, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, mulai dari gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, kondisi hati kita, semua diperhatikan oleh Allah. Dan kita merasakan hal itu, maka insya Allah sholat kita termasuk sholat yang khusyuk. Kemudian cara berikutnya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata khusyuk itu karunia dari Allah. Maka orang yang mau sholatnya khusyuk, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala ta'atik, tabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati saya dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu, dalam ajaranmu. Itu diantara cara agar sholat kita khusyuk. Mudah-mudahan kita segera oleh Allah diberi kehusyuan dalam sholat kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang tenang dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.